Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati. Kembali lagi kita akan mendengarkan program berkat pagi pada saat ini. Kita akan berada dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan kepada kita. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan dan kuasanya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini berbicara tentang betapa hebatnya kuasa Tuhan itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat ini berkata, besar kuasa Tuhan itu kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Rasul Paulus ini menulis ayat ini kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk terus menguatkan mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan, agar tetap terus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat-jemaat di Efesus betapa hebatnya kuasa Tuhan itu kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja terus dalam kehidupan kita. Dan ada beberapa hal mengapa Rasul Paulus menulis ayat ini, pasal 1 ayat ke-19. Hal yang pertama, untuk menguatkan iman mereka. Rasul Paulus ingin menguatkan iman jemaat yang di Efesus dan menjelaskan bahwa rencana Allah dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus menguatkan jemaat-jemaat di Efesus untuk terus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Dan yang kedua, untuk menjelaskan kuasa Allah, Paulus ini menjelaskan tentang besarnya kuasa Allah yang bekerja dalam diri orang yang percaya. Paulus menjelaskan kepada jemaat-jemaat di Efesus betapa hebatnya kuasa Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, untuk mendorong pengharapan. Paulus ingin mendorong jemaat Efesus untuk memiliki pengharapan yang kuat dan yang percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Tiga ini Paulus mendorong terus jemaat-jemaat yang di Efesus. Hal yang pertama, untuk menguatkan iman mereka. Yang kedua, menjelaskan kuasa Allah. Yang ketiga, mendorong pengharapan. Inilah maksud tujuan Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan di ayat ke-19 ini berkata, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat ini berkata bukan hanya kepada jemaat di Efesus dan kepada jemaat juga GPDI Immanuel Garu. Betapa hebatnya kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, ada kuasa Tuhan yang akan terus datang dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada kita. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam diri kita. Hal yang pertama, memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9 begini bunyi firman Tuhan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam diri kita orang-orang yang percaya? Hal yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang kuat kepada Yesus dulu. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dalam diri kita. Bahwa Yesus adalah juru selamat dalam diri kita. Kita harus mengaku itu dulu. Bagaimana kita merasakan kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Sementara kita masih bimbang. Sementara kita masih khawatir. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sementara kita masih belum percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan itu menyertai kehidupan kita sementara iman kita masih goyang. Hal yang kedua,
percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun, tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Kita buka Markus 5 Markus 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Itu jelas bagaimana seorang perempuan ini memiliki iman yang kepercayaannya kepada Tuhan. Saya akan terdorong dari ayat yang ke-25 sampai yang ke-29, saya akan membacakannya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini ayat ini berkata, ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini berkata, saya akan mengulang lagi. Markus 5 ayat yang ke-28 berkata, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seorang perempuan ini memiliki imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitnya. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini mengalami yang namanya segala persoalan masalah dalam kehidupan, segala penyakit, ketika kamu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya, Tuhan pasti akan lakukan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sedang mengalami yang namanya masalah persoalan di dalam keluarga. Ketika kamu percaya dengan segenap hatimu, Tuhan pasti akan lakukan yang lebih ajaib-ajaib dalam kehidupan keluarga kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita orang-orang percaya, sudah percaya kepada Yesus sesungguhnya dalam hati kita, atau hanya sekedar saya ikut-ikut sama orang? Itu pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Ketika kita mengalami masalah, apakah kita sudah mencari Tuhan? Ketika kita mengalami suatu penyakit apapun dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mencari Tuhan? Ketika kita mencari Tuhan dengan sesungguhnya, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati, ketika kamu mengalami yang namanya masalah persoalan dalam kehidupan dan kehidupan Bapak Ibu dan keluarga, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan, jangan pernah cari tempat yang lain. Carilah Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada jawabannya tempat ketika Bapak Ibu menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Kesimpulan ayat pokok kita pada pagi ini, Efesus 1 ayat 9 itu memberikan pengharapan, kekuatan bagi orang yang percaya untuk hidup di dalam iman dan kepercaya kepada Tuhan. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Tetap miliki hati yang kuat di dalam Tuhan. Ketika kamu menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, ketika kamu menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kamu menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terus akan datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ada pengharapan di dalamnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Perlu kau Tuhan.